COVID-19 di dunia hingga pukul 4 pagi hari ini, jumlah kasus positif di Amerika Serikat sudah mencapai 1,6 juta dengan 97.000 kasus kemarin dan lebih hampir 400.000 warga sembuh. Sementara kalau kita lihat ini juga yang menjadi sorotan begitu di dunia saat ini, yaitu Rusia yang berada di urutan kedua pada pukul 4 pagi tadi dengan sekitar 326.000 kasus positif, 3.200 kasus meninggal dunia, dan hampir 100.000 warga sembuh. Kasus positif di Amerika Selatan, khususnya Brazil, kembali melonjak pagi ini hingga mencapai sekitar 319.000 kasus, sementara kasus meninggal mencapai 20.000 warga dan sekitar 125.000 warga sembuh. Namun yang juga perlu diperhatikan adalah informasi terbaru dari Worldometers ini, antara Brazil dan Rusia memang sepertinya sedang terjadi tanda kutip perebutan posisi di posisi kedua dan posisi ketiga, karena yang terbaru adalah Brazil telah melonjak hingga 330.000 kasus terinfeksi. Oleh karena itu di informasi yang terbaru kita pukul 7.52 pagi ini Brazil berada di urutan kedua dunia dengan jumlah terinfeksi 330.000 kasus dan disusul oleh Rusia di urutan ketiga 326.000 kasus. Dan selanjutnya ada Spanyol dan Inggris yang masing-masing berada di urutan ke-4 dan 5. Sementara Indonesia berada di urutan ke-31 dengan 20.000 kasus positif. Ini menunjukkan bahwa memang penyebaran COVID-19 ini sangatlah cepat dan sangat infeksius begitu. Oleh karena itu kita harus selalu waspada karena memang lonjakan kasus COVID-19 bahkan di negara-negara lainnya ini bisa dengan sangat mudah untuk berubah atau bertambah begitu ya. Dan kita akan lihat lebih dekat lagi ke Indonesia. Selanjutnya kita beralih ke provinsi dengan kasus positif terbanyak di Indonesia, di mana provinsi DKI Jakarta berada di urutan pertama dengan 6.400 kasus positif atau bertambah 99 kasus dan 52 orang sembuh. Pada data dari gugus tugas penanganan COVID-19 per 22 Mei kemarin, kasus positif di Jawa Timur mencapai lebih dari 3.000 kasus setelah bertambah 131 kasus. Sementara Jawa Barat berada di urutan ketiga dengan 2.002 kasus dan kasus positif di Jawa Tengah mencapai 1.234, namun tidak ada tambahan kasus meninggal dunia dan juga sembuh. Sementara Sulawesi Selatan berada di urutan kelima kalau kita lihat, di mana kasus positif mencapai 1.200 lebih. Dan saat ini memang yang menjadi sorotan adalah Jawa Timur karena ada lonjakan kasus positif di sana. Namun dari informasi yang kami dapatkan, kasus positif ini terjadi karena adanya klaster sebuah rumah sakit dan juga beberapa warga yang datang dari luar negeri. Dan ini juga memang tentunya kita harus tetap kembali lagi tidak lelah ya untuk mengingatkan masyarakat bagaimana penyebaran COVID-19 di Indonesia bahkan dunia ini belum selesai. Oleh karena itu perjuangan kita pun belum selesai untuk terus menjaga kesehatan. Apalagi kembali lagi besok Lebaran, banyak yang sudah kangen dengan keluarga dan sanak saudara, tapi tetap ya harus menjaga kesehatan bersama dengan diam di rumah saja. Dan perlu diketahui pula bahwa informasi yang tadi sudah disampaikan oleh saya ataupun Anissa Pagi terkait data yang ada di Indonesia ini, menurut penelitian yang dilakukan oleh Eijkman, mengatakan bahwa itu sebenarnya data yang dilakukan yang ada pada minggu lalu begitu, karena proses pengumpulan data, penelitian dan lain sebagainya itu butuhkan waktu yang cukup lama. Dan bisa Anda bayangkan bahwa hari ini dengan kalau misalnya Anda lihat bahwa kemacetan sudah terjadi di mana-mana, pasar juga cukup ramai, Anda bayangkan juga bagaimana nantinya hasilnya di minggu depan berikutnya. Betul, tentunya kita berharap ini segera berakhir dengan cara kita juga harus disiplin. Dan ingat, ini bukan menakut-nakuti, tetapi untuk memastikan bahwa Anda tetap menyadari bahwa kesehatan itu sangat penting untuk kita semua. Betul, dan terkait dengan Lebaran ini yang besok kita jelang ya, Masjid Istiqlal memastikan tidak akan menggelar sholat Id pada 1 Syawal 1442 Hijriah. Takbir nasional yang merupakan acara rutin di masjid ini juga hanya akan digelar secara virtual. Meski begitu, Masjid Istiqlal tetap menerima pembayaran zakat fitrah. Jumlah zaki atau pemberi zakat tahun ini diakui menurun drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pandemi COVID-19 membuat sejumlah kegiatan amaliyah Ramadan dan Idul Fitri di Masjid Istiqlal Jakarta terpaksa dibatalkan. Meski demikian, pengurus masjid terbesar di Asia Tenggara tersebut tetap menjalankan beberapa kegiatan, yaitu penerimaan dan penyaluran zakat fitrah. Hanya saja penerimaan zakat di Masjid Istiqlal menurun drastis hingga 60% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang jumlahnya bisa mencapai 900 juta hingga 1 miliar rupiah.
Bagi para muzaki yang datang langsung, pengurus masjid menerapkan sejumlah protokol kesehatan, yaitu dengan kewajiban memakai masker, pengukuran suhu tubuh di pintu masuk, serta menjaga jarak dan meminimalisir jumlah orang yang bisa membayar di loket penerimaan zakat sebanyak maksimal 5 orang. Sementara terkait proses ijab kabul zakat fitrah bagi yang membayarnya secara transfer dapat dilakukan dengan cara komunikasi lewat telepon antara petugas dengan orang yang membayar zakat. Sepertinya tahun ini lebih berkurang drastis daripada tahun biasanya. Biasanya dari awal Ramadan itu selalu yang bayar zakat selalu bagus, sekarang kelihatan kurang kami gitu. Mungkin pelayanannya juga bagus. Aktivitas lain yang juga akan dilakukan pada malam Idul Fitri adalah takbir skala nasional secara virtual yang akan dihadiri sejumlah tokoh nasional serta kepala negara. Sholat Idul Fitri dulu saya bisa pastikan Masjid Istiqlal tidak mengadakan sholat Idul Fitri tahun ini tingkat kenegaraan yang biasa dilaksanakan di Tiongkok. Nah, malam Ahad, malam Minggu, Masjid Istiqlal akan mengadakan takbir nasional dalam bentuk virtual. Terdiri dari imam dan muadzin, tidak banyak-banyak, sesuai dengan protokol kesehatan, mungkin hanya ada 5. Pengurus Masjid Istiqlal menekankan kegiatan takbir nasional secara virtual ini tertutup untuk umum dan akan dilakukan secara rekaman. Masyarakat bisa menyaksikan acara ini melalui media televisi dan akun media sosial milik Masjid Istiqlal. Sufiani Tanjung, Hadi Ahdiana, Jakarta.